silahkan. Tapi jika lokasinya di Sabang sampai Merauke, kita menyediakan kursus online. Jadi mimpi kami adalah kami ingin menyediakan kursus bahasa Inggris yang berkualitas, tapi harga yang terjangkau. Oleh karena itu kita memberikan Royal English yang online juga. Kemudian kami memiliki lebih dari 21.000 siswa dan alumni. Sekarang mungkin sekitar 22 ribuan ya. Kemudian kami juga bekerjasama dengan berbagai macam sekolah, kampus di Jawa Timur. Kemudian kami ada di Kota Malang, tepatnya di Jalan Bendungan Stani, nomor 15. Nah, untuk website kami ada di royalenglish.id. Yang berikutnya, di webinar ini saya ingin menjelaskan dua hal. Yang pertama, saya akan sharing tentang pengalaman saya melanjutkan studi Inggris. Kemudian yang kedua adalah saya akan menjelaskan tentang TOEFL itu seperti apa gunanya, kemudian strategi apa yang bisa kita lakukan agar nilai TOEFL kita itu bisa meningkat secara signifikan. Nah, nanti jika ada pertanyaan, nanti silakan. Saya sudah dapat list pertanyaan tadi, tapi nanti kalau teman-teman nanti ada pertanyaan tambahan juga silakan. Yang pertama saya akan sharing tentang pengalaman saya melanjutkan studi di Inggris. Nah, ini adalah kampus saya, King's College London. Jadi ada King's College, University of London. University of London itu punya tiga. Yang pertama adalah King's College, yang kedua adalah University College, dan yang ketiga adalah Imperial College. Nah, tiga-tiganya ini adalah kampus tujuan LPDP. Nah, saya mendapatkan beasiswa LPDP. Saya berangkat 2016 untuk melanjutkan master saya. Ini adalah kampus saya, ya. Kemudian di sini ada Big Ben, Big Ben-nya di sini, ini ya, yang jam gadang, yang seperti jam gadang itu ya. Kemudian di sini ada London Eye, ini yang lalanya London. Ini tertinggi kedua di dunia setelah Singapura. Sebenarnya dulu ini yang tertinggi. Kemudian Singapura bikin yang lebih tinggi 30 meter dari lebih tinggi daripada ini. Ini kampus saya tepat di pusat kota London ya. Jadi di sini Palace, kemudian macam-macam, pokoknya pas di jantung kotanya. Nah, untuk melihat kampusnya seperti apa, kita lihat videonya dulu ya, sebentar videonya. Dua. Nah, berapa ya?
Halo. Ini kok macet-macet Pak ya? Pada nanya. Videonya. Halo Pak. Cek, ada suaranya nggak sih? Macet Pak ya? Itu Pak. Cek. Loh, keluar. Halo Pak. Ya, Halo? bentar ya. Halo ya. Sudah? Udah bisa Pak. Suaranya Pak. Sudah bisa ya? Videonya. Halo? Ya, Tadi Masuk macet. suara saya? Iya masuk. masuk. Oke ya. Nah, ya, sekarang kita lanjut ya. Ya. Oke, sudah lihat slide saya? Udah. Sudah. Udah, oke. Oke, kita lanjut ya. Oke, nah ini adalah suasana setelah kuliah. Jadi biasanya teman-teman kalau habis kuliah kan nongkrong sama teman-temannya ya. Nah ini di sana banyak sekali taman-taman seperti ini. Jadi kita biasa setelah kuliah nongkrong-nongkrong kayak gitu. Ini mostly orang-orang Inggris, semuanya guru-guru bahasa Inggris. Termasuk di sini juga ada penguji IELTS. Nah, ini teman saya. Ini teman saya yang penguji IELTS. Nah inilah penguji IELTS ini. Yang lainnya juga instruktur IELTS IELTS dan TOEFL di Inggris juga. Nah ini waktu saya mengikuti sertifikasi saya kalau Skotlandia itu Inggris yang dekat dengan kutub. Ini mostly mereka dari Inggris juga, rata-rata dari Oxford University. Nah, ini saya the only one from Indonesia. Oke, ini kemudian saya juga penggemar sepak bola. Kemudian saya menyempatkan untuk nonton langsung di Liga Inggris. Ini tiketnya 1 jutaan. Jadi untuk menginspirasi teman-teman kalau ke Inggris jangan lupa nonton bola. Oke. Nah ini adalah kalau di Inggris mungkin kalau teman-teman mungkin ketika kuliah pasti ngekos ya. Ini kos-kosan versi Inggris seperti ini. Jadi jangan khawatir kalau memang teman-teman nanti mencari beasiswa, apalagi LPDP itu kondisinya sangat memuaskan dari keuangan maupun dari pelayanan ketepatan kita dibayar setiap bulan itu mereka sangat tepat sekali. Oke, nah itu adalah sedikit cerita tentang studi saya di Inggris. Nah sekarang kita akan membahas tentang TOEFL ya. Baik, tentang TOEFL. Jadi
ada pertanyaan, mengapa sebenarnya kita harus tes TOEFL? Mengapa kita harus kursus TOEFL? Nah, pada saat ini kita lihat bahwa hampir semua universitas di Indonesia itu akan mensyaratkan TOEFL sebagai syarat wisuda. Jadi kalau kampus Anda belum mensyaratkan, maka saya sarankan untuk meminta pihak universitas membuat kebijakan tentang wajib TOEFL ini. Nah, kenapa TOEFL itu harus wajib? Karena setelah lulus, saya yakin semuanya akan mempersiapkan diri masuk dunia kerja TOEFL. Anda bisa bayangkan jika Anda lulus dari kampus, Anda tidak mempunyai TOEFL, kemudian ada lowongan kerja yang dibuka hanya 3 hari, kemudian semua persyaratan sudah lengkap, hanya kurang TOEFL, Anda nggak bisa masuk hanya gara-gara tidak punya TOEFL, itu akan sangat merugikan Anda. Oleh karena itu, sangat tepat jika universitas membuat kebijakan ketika mau harus memiliki dengan standar minimal sekian. Kenapa demikian? Supaya nanti ketika masuk dunia kerja, Anda semua sudah siap untuk melamar untuk ikut berkompetisi di dunia kerja. Itu yang pertama. Jadi kalau dunia kerja sangat butuh sekali TOEFL. Kemudian yang kedua adalah persiapan beasiswa. Common problem dari teman-teman yang mencari beasiswa adalah mereka itu tergiur sama luar negerinya, tapi nggak mau belajar bahasa Inggris. Padahal ketika nanti kita kuliah di sana, di Inggris, atau di negara-negara lain yang di luar Indonesia, bisa dipastikan mereka menggunakan bahasa Inggris sebagai yang mau mencari beasiswa. TOEFL ini juga kewajiban yang atau masih S1 yang sedang kuliah. Ada banyak sekali lowongan persiapan, lowongan pertukaran pelajar. Di sini TOEFL juga menjadi syarat. Kenapa? Karena nanti ketika pertukaran pelajar otomatis interaksi di negara tujuan juga menggunakan bahasa Inggris. Oleh karena itu, nanti pasti disyaratkan nilai TOEFL berapa atau nilai IELTS. Oleh karena itu, mengapa kita harus belajar TOEFL atau kursus TOEFL atau tes TOEFL dari sekarang? Karena kita punya kompetisi di depan sana. Tapi kalau misal Anda apatis, artinya ya sudahlah, hidup ini aja, ya sudah, nanti Anda tidak akan ikut kompetisi. Karena di depan persaingannya akan semakin ketat untuk menggapai masa depan yang lebih baik. Oleh karena itu, sangat saya sarankan teman-teman untuk persiapan TOEFL dari sekarang, apalagi kalau sekarang keadaan pandemi seperti ini, nanti bisa persiapan TOEFL karena jangan sampai ketika pandemi kita nggak ngapa-ngapain, begitu pandemi kita jadi ini adalah waktu yang tepat buat kita menambah skills, menjelaskan tentang TOEFL karena banyak yang masih salah paham tentang TOEFL ini. Jadi TOEFL, kalau secara singkatan nggak gampang dihafalkan ya. English a foreign language. Tes TOEFL ini pada dasarnya dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah berupa paper, jadi kertas ya, ujiannya kertas. Yang kedua berupa internet base. Nanti ujiannya di internet. Nah, paper base untuk yang kertas ini nanti dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama adalah TOEFL ITP atau nanti ada logonya ETS. Yang kedua adalah TOEFL equivalent. TOEFL equivalent ini adalah TOEFL yang dikeluarkan oleh lembaga bahasa Inggris yang resmi seperti Royal English atau juga oleh kampus. Nah, bedanya kayak gitu. Jadi kalau TOEFL ITP nanti logo yang ITP ini kalau untuk dunia kerja dan sebagainya cukup yang TOEFL equivalent. Nah, apakah materinya sama? Materinya sama, cuma bedanya kalau tes TOEFL equivalent nanti diadakan oleh lembaga bahasa Inggris atau universitas, tapi kalau ITP yang mengadakan nanti adalah PTS. Nah, TOEFL ITP kalau tesnya saja nanti 500.000 ya. Kalau TOEFL equivalent nanti seperti Inggris atau dengan universitas. Ini kalau kalian maunya ke luar negeri, maka nanti bisa tes TOEFL
Tapi kalau menurut saya, yang pertama dilakukan dulu adalah TOEFL ITP-nya dulu. TOEFL dulu bukan bahasa Inggris dari dasar, kita lebih tepat yang TOEFL paper, yang level ITP ini dulu, atau TOEFL equivalent. Baru nanti kalau sudah bagus, baru masuk ke yang TOEFL internet atau masuk yang IELTS. Oke, dari sini mungkin kalau ada pertanyaan nanti silahkan dicatat. Kita lanjut yang kedua. Nah, sekarang saya akan membahas yang TOEFL yang ITP atau yang equivalent tadi. Itu ada 140 soal. Ada listening, ada structure, sama ada reading. Kalau nanti yang internet, itu nanti akan ada listening, reading, writing, sama speaking. Jadi structure-nya nggak ada. Bedanya gitu, kalau yang internet. Tapi kalau yang paper, ada 3 ini. Nah, durasinya nanti 2 jam, skornya kisaran 317 sampai 600. Jadi kalau PDP dalam negeri hendaknya 530. Oke, sekarang kita bahas yang listeningnya dulu. Listening untuk yang TOEFL paper nanti dibagi menjadi 3, part A, part B, sama part C. Dari 3 ini nanti ada 50 soal. Jika Anda ingin mendapatkan skor minimal 500, 50 soal ini Anda harus benar 29 soal. Nah, bagian ini yang paling mudah adalah part A. Part A nanti ada 30 soal. Nanti 1 percakapan singkat untuk 1 pertanyaan. Kalau yang part B, nanti ini sifatnya orang ngobrol agak lama. Nah, nanti 1 obrolan panjang ini nanti untuk 4 pertanyaan. Berarti nanti akan ada 2 obrolan yang panjang. Kemudian part C nanti hampir sama dengan part B. Nah, ini nanti sama 1 monolog untuk 4 pertanyaan. Ada 12 soal, berarti ini nanti akan ada 3 monolog. Nah, kalau teman-teman sudah benar part A 29 soal saja, Anda sudah skor 500. Jadi kalau Anda mau target 500, pikirkan gimana caranya mendapatkan 29 benar dari 50 soal. Untuk yang structure nanti dibagi lagi menjadi 2. Structure ini ada 40 soal. Nah, yang pertama adalah incomplete sentence atau kalimat yang tidak lengkap. Ada 15 soal. Kemudian error cognition, mencari yang salah, nanti ada 25 soal. Oke. Untuk reading nanti bacaan ya, 1 bacaan nanti untuk 10 pertanyaan, sekitar 10 pertanyaan nanti reading 10 untuk yang structure-nya saja ya, karena waktunya tidak banyak. Oke, untuk tips structure ada strategi yang umum dipakai, tapi kalau teman-teman menggunakan ini dengan efektif, itu skornya otomatis akan meningkat tajam. Oke, namanya adalah strategi subject verb agreement. Jadi yang dimaksud dengan subject verb agreement, ya, ini saya pakai PowerPoint aja ya. Oke, subject verb agreement berarti agree itu sesuai. Berarti kalau subject verb agreement antara subjek dengan verbnya ini harus sesuai, harus sama. Contohnya kayak gini. Jadi nanti kalau subjeknya tunggal, verbnya harus tunggal. Kalau subjeknya negatif, verbnya harus jamak. Di sini contohnya ada she is a student. Oke, subjek verb ya. Nah, ini kan tunggal kan? Ini juga tunggal. They are excellent. Ini tunggal. Ini jamak, ini juga jamak. They are. Kalau saya ganti they is, ini ya salah kan? They is excellent, salah. Ini adalah polanya. Apakah soal TOEFL nanti kayak gini? Tidak, tapi polanya akan seperti ini. Jadi nanti kalau soal TOEFL nanti akan dipersulit vocabnya saja. Tapi kalau polanya sama, harus menyesuaikan antara subjek dengan verbnya. Kemudian yang kedua, nanti aturannya adalah jika sudah tahu subjek verb, sekarang dalam kalimat harus ada 1 subjek dan 1 verb.
Di sini contohnya ya, ada dua jenis kalimat nominal sama kalimat verbal. Kalimat nominal jika verbnya berupa to be, kalimat verbal jika verbnya berupa kata kerja. Contohnya di sini ada she is my sister. Nah, she works. Nah, kerja kan verbnya berupa to be. Nah, dulu ketika kita sekolah, diajarkan bahwa to be itu bukan verb. Padahal itu salah. To be adalah verb. Jadi verb adalah bagian dari verb itu ada yang berupa to be, ada yang berupa kata kerja. Ini saya luruskan bahwa she is my sister, ini bukan to be adalah verb. Kemudian bentuk subjek, nanti macam-macam ya bentuknya subjek, ada nama orang, ada nama benda, ada nama pekerjaan, yang berupa gerund. Gerund itu adalah noun yang berbentuk verb ing. Kemudian ada juga yang berupa to be. Nah, jika kata kerja yang berupa to be sama verb yang berupa kata kerja digabung, ini kita bahas to be sama kata kerja dulu ya. Jika to be, contohnya adalah MSR untuk present, was were untuk lampau. Nah, di TOEFL Anda tidak perlu menghafalkan 16 tenses. Jadi saya melarang Anda jika belajar TOEFL itu menghafalkan 16 tenses. Mengapa? Karena nanti Anda akan bingung. Oleh karena itu kita nggak membahas ini. Yang kita bahas adalah intinya ada present, ada past. Contohnya apa? Contohnya saya tanya, kemarin kemana nggak masuk? Nah, berarti kita menggunakan past. Tapi hari ini saya telepon, ini kok katanya pesertanya 10, tapi yang datang kok cuma 9. Kemana yang satu? Jawab, oh dia sedang tidur. Gitu. Nah, berarti kita menggunakan past. Jadi modelnya itu hanya kayak gitu aja untuk tenses. Nah, jadi teman-teman nggak usah bikin. Untuk kata kerja nanti bisa verb 1 untuk present, verb 2 untuk lampau, verb 3 nanti untuk perfect. Oke, sekarang bagaimana jika to be sama kata kerja itu digabung? Jika to be sama kata kerja digabung, pastikan dia menggunakan verb ing atau verb 3. Oke, nah, di sini contohnya ya, to be, ini verb ing. Contohnya ini, I am doing my assignment. Nah, ini to be ditambah verb, maka dia harus jadi verb ing. Contohnya lagi, she was waiting. Nah, menunggu kan, dia sedang menunggu. Nah, ini to be plus. Jadi nanti nggak boleh langsung verb ing I doing, nggak boleh. Kemudian yang kedua, jika ada to be diikuti verb boleh menggunakan verb 3. Jadi kalau verb ing berarti aktif. Kalau verb 3 berarti nanti ini pasif. Oke. Contohnya ini ya, I'm doing, kemudian di sini ada I'm invited. Nah, di sini to be plus verb 3. Kalau I'm invited by her, berarti ini saya diundang, bukan undang. Kalau I'm doing berarti saya melakukan, mengerjakan. Kemudian di sini ada your application, ada to be, kemudian di verb 3 berarti ini juga pasif. Your application is accepted. Jadi saya ulangi, kata kerja, verb nanti bisa berupa to be, bisa berupa kata kerja. Kalau to be sama kata kerja digabung, maka kita harus menggunakan verb ing sama verb 3. Nah, ada beberapa jebakan di soal TOEFL yang harus kita hati-hati. Nah, ini saya sebutkan 3. Yang pertama, hati-hati dengan namanya preposisi. Apa sih preposisi itu? Preposisi adalah kata depan, ada of, on, in, at, by, from. Ini saya skip dulu ya. Jadi nanti teman-teman nggak usah khawatir, materi yang saya sampaikan ini akan saya berikan versi. Kemudian nanti saya serahkan panitia, nanti panitia biar share ke teman-teman semua. Oke, lanjut ya. Oke, di sini ada yang pertama, hati-hati dengan jebakan preposisi. Di sini ada of, on, in, at, by, from, dan kata depan ya. Nah, hati-hati, perhatikan. The students, nah, kan? Perhatikan dia jamak. Kemudian ada of King's College. Nah, ini nama. Kalau nama tunggal apa jamak? Kalau nama ini tunggal. King's College. Nah, maka verbnya bukan menggunakan is, tapi verbnya menggunakan are. Tapi kita kadang terkecoh karena di sini ada King's College.
Oh tunggal berarti pakai is. Nah itu salah. Karena subjeknya adalah the students. Maka saya bilang hati-hati dengan preposisi karena dia mengacaukan antara subjek dengan verb. Di sini bukan is, dia adalah are the students of King's College are doing final exam. Yang kedua, hati-hati dengan yang namanya double subject atau double verb. Contohnya ini, Tom, he is. Subjeknya kan double kan, Tom sama he. Berarti ini harus salah satu. Tom is. Nggak boleh Tom he is. Kemudian yang kedua, nggak boleh ada double verb. Di sini ada subjek I, ada verb 2, am sama is. Salah kan? Ada kita hapus satu. Kemudian hati-hati dengan tanpa subjek atau tanpa verb. Contohnya yesterday was going to school. Di sini ada was going. Siapa yang pergi ke sekolah? Nggak ada kan? Maka ini juga salah karena tidak ada subjek. Nomor 2, the explanation, ini subjek. From my teacher at the school, okay, ini adalah preposisi. Ada nggak verbnya? Tidak ada. Quiet ini bukan verb, dia adalah adverb. Berarti nomor 2 juga salah karena dia tidak ada verb. Berarti intinya kalimat harus memiliki satu subjek sama satu verb. Oke, sekarang yang berikutnya adalah di verb nanti akan ada yang kadang diberi modal. Nah, kalau secara grammar, teman-teman yang jurusan bahasa Inggris, grammar nanti dihafalkan, kemudian ada penggunaannya. Contohnya, kalau emas itu 100%, kalau me itu 50%, kalau can itu berapa persen, kayak gitu. Nah, ini nanti di TOEFL tidak akan ditanyakan seperti itu. Gimana di TOEFL? Di TOEFL yang dibahas di modal adalah penggunaannya. Jadi nanti jika ada modal, maka harus diikuti oleh verb 1 tanpa tambahan s atau es. Contohnya ini, the student, karena studinya tunggal, kita menggunakan verb s. The student goes to school every day. Siswa itu pergi ke sekolah setiap hari. Karena siswanya cuma satu, kita menggunakan verb es. Tapi jika kita menambahkan modal, maka nggak boleh nanti ada s-nya. The student will go, nggak boleh nanti will goes. Nah ini biasanya keluar di soal error analysis. Yang kedua, ada modal plus B, verb ing, plus verb 3. Di sini, jika ada modal ingin menggunakan verb ing atau verb 3, maka harus ada B-nya dulu. Contohnya, she will be arriving, ada B, verb ing. Nah, mungkin ada yang tanya, gimana ini akan sedang datang, akan kok sedang. Nah, ini kita nggak usah dibahas karena di TOEFL tidak ditanyakan seperti itu. Intinya jika ingin menggunakan verb ing, maka harus menggunakan be. Menggunakan verb 3 berarti maka harus menggunakan be. I will be invited. Nggak boleh nanti I will invited, nggak boleh, tapi I will be invited. Kemudian yang ketiga adalah modal plus be plus pelengkap. Ada she will be happy, ya. Ada modal, di sini ada be, ada modal, di sini ada be, baru nanti pelengkap. Nggak boleh nanti she will happy, dia akan senang, nggak boleh. Tapi she will be happy, ada be-nya. Oke, nah sekarang ini bisa teman-teman bisa cek nggak ya? Bisa ya. Saya soalnya biasanya pakai Google apa? Google. Saya baru kali ini pakai Zoom. Bisa nggak teman-teman cek di ini? Panitia. Bisa, bisa. Oh, bisa. Kalau bisa, nah coba sekarang kita kerjakan nomor 1, 2, 3. Nah, nomor 1 dulu kira ya. Oke, silakan langsung diketik aja di kolom chat nomor 1 apa jawabannya. Oke. Oke, good. Nah, dia tuh ada lagi selain dia? Tidak ada? Oke, nomor apa jawabannya? Silakan diketik. Jawabannya silakan diketik. Diketik aja. diketik.
Jawabannya diketik ya. Jawabannya diketik ya. Oke, semua sudah saya sudah banyak menjawab ya. Nah, sekarang kita lihat caranya. Ada yang menjawab C, ada yang menjawab D. Oke. Sekarang kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini bahwa di sini ada verb yang namanya di sini ada verb namanya respect. Ini nggak boleh subjek, ini nggak boleh subjek karena subjek harus kata benda. Nah, sekarang kita lihat di sini kemungkinannya cars sama traffic. Nah, kita lihat lagi was ini tunggal atau jamak? Tunggal kan? Kata tunggal nggak boleh nanti pakai cars. Kenapa? Cars ini jamak. Jadi nanti kalau cars pakai cars were. Yang tepat lah traffic. Kenapa? Karena traffic ini tunggal. Maka dia verbnya di sini harus tunggal. Sekarang lanjut nomor 2 sekarang. Nomor 2 di sini ada engineers. Oke, subjek berarti verb. Salah. Oke, C bukan verb, D bukan verb. Verbnya adalah yang are needed. Kalau nomor 3 sekarang, the boy bla 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 going. Di sini ada verb in. Jadi depannya harus ada tuh be. Kalau kita jawab A, salah. Kenapa? Karena ada subjek he di sini. Di sini kan sudah ada the boy kan, subjek kan. Berarti di sini nggak boleh ada subjek. Maka yang tepat adalah yang B. The boy is going to the movies with a friend. Okay. Next, sekarang kita silakan nomor 4, nomor 5, sama nomor 6 dilihat dulu. Kemudian nanti kalau sudah ketikkan di chat apa jawaban dari teman-teman. Ya, nomor 4, jadi nanti tulis langsung ya 4, 5, 6. Langsung tuliskan 4, 5, 6 jawabannya apa. Silakan. 4, 5, 6. Oke, sudah? Kalau sudah, sekarang kita bahas ya. Rata-rata sudah benar jawabannya. Oke, sekarang kita lihat ini. Di sini ada Big Ben, di subjek. At the geographical center of the city of London. Nah, di sini belum ada verb kan, maka kita butuh verb. Kalau jawabannya A, berarti salah. Kenapa? Karena di sini ada subjek. Berarti A salah. Yang B juga salah karena di sini ada subjek lagi, the location. Yang C tidak ada verb. Ini juga salah. Maka yang tepat adalah yang D ya. The band is located. Ada verb di sini. Nomor 5, first pizza restaurant open. Nah, di sini ada verb. Tapi yang depan kurang subjek. Maka jawabannya adalah yang A. The first pizza restaurant open in New York. Nomor 6, the last star on the handle of. Nah, di sini ada subjek. Belum ada verb. Berarti
Kita lihat di sini ada verb, sorry. Nah, ini ya, is called. Nah, maka ini adalah jawaban dari soal nomor 6. Kalau yang A, salah. To call ini bukan verb. To itu digunakan jika ada double verb. I want to call. Itu benar. Kalau calling bukan verb karena harus ada to be-nya. Yang C juga sama. Itu juga harus ada to be-nya. Oke, itu ya. Oke, nah ini adalah salah satu trik yang bisa teman-teman gunakan untuk mengerjakan soal-soal TOEFL di bagian structure. Nah, summary-nya sekarang adalah dari strategi yang barusan saya bahas ini, subject verb itu harus sesuai. Jadi subject verb agreement artinya jika tunggal sama tunggal, jika jamak sama jamak. Kemudian yang kedua, harus ada satu subjek dan satu verb, nggak boleh nanti lebih. Kemudian subjek harus berupa noun atau kata benda. Verb nanti bisa berupa to be, bisa berupa kata kerja. Nah, modal nanti bisa diikuti verb tanpa S atau ES. Jika diikuti verb in verb 3 harus menggunakan be. Oke, ini adalah salah satu strategi yang paling familiar untuk digunakan. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Nanti akan kita bahas lagi di sesi tanya jawab supaya nanti kita pembicaraannya dua arah. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sekarang saya kembalikan ke moderator untuk sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk selanjutnya kita tutup dulu Zoom yang sesi pertama, akan dilanjutkan Zoom sesi kedua, nanti akan di-share passwordnya di grup webinar ya. Kita tutup dulu ya, nanti kita lanjutin lagi di sesi yang kedua. Terima kasih. Ya, Sama, Kak. Kak. Ini keluar nih.